Oke adik-adik, selamat pagi, semangat terus. Nah, pada pagi hari ini saya sedang berjemur di atas gedung di tengah pandemi COVID-19. Ya, kita berupaya untuk tetap sehat. Jadi berjemur untuk menghindari virus dan agar lebih fit. Nah, untuk adik-adik yang masih di rumah, kita pada saat ini belum bisa belajar bertatap muka seperti biasa. Nah, tetapi upayakanlah kamu tetap belajar dengan cara apa? Ya, di sini nanti kami sediakan video-video pembelajaran dan dirancang mudah, sederhana, dan tidak jelimet. Nah, jadi dengan memutar video-video ini, maka adik-adik nanti akan paham. Jadi di waktu yang tidak menentu ini kapan kita bisa kembali belajar seperti biasa. Nah, jadi tetaplah belajar dengan cara membuka video-video pelajaran seperti yang kami buat ini. Oke, tetap belajar. Oke, topik kita hari ini adalah sifat koligatif larutan. Jadi ini merupakan topik pertama untuk kelas 3 SMA di semester yang pertama. Jadi sifat koligatif larutan itu ada 4. Yang pertama, kenaikan titik didih. Yang kedua, penurunan titik beku. Yang ketiga, penurunan tekanan uap. Kemudian yang keempat, tekanan osmosis. Nah, jadi untuk pertemuan kali ini kita membahas kenaikan titik didih saja. Nah, jadi tapi sebelumnya kita harus tahu dulu apa yang dikatakan dengan larutan. Jadi, larutan itu adalah campuran antara zat terlarut dengan pelarut yang homogen. Maka nanti larutan ini nanti ada, yang pertama kita katakan dia nanti adalah larutan yang non elektrolit. Kemudian larutan yang elektrolit. Apa itu elektrolit? Dapat menghantarkan arus. Kenapa dapat menghantarkan arus? Karena dia nanti terionisasi. Apa yang bisa terionisasi? Yaitu larutan asam, kemudian larutan basa, kemudian larutan garam. Oh, berarti yang non elektrolit tidak dapat menghantar arus. Berarti dia nanti yang tidak dapat menghantar arus yang bukan asam, bukan basa, bukan garam. Contohnya nanti adalah urea, glukosa, dan lain-lain Nah, jadi nanti larutan elektrolit ini terbagi dua lagi. Yang pertama dia nanti dikatakan elektrolit kuat, kemudian elektrolit lemah. Maka dia nanti apa itu elektrolit kuat? Asam kuat, basa kuat, kemudian garam kuat. Yang lemah adalah asam lemah, basa lemah, garam lemah. Maka dia nanti ini untuk elektrolit, untuk yang non elektrolit nanti ada namanya faktor Van Hoff untuk sifat koligatif larutan. Maka nanti harga I nanti sama dengan 1. Kalau untuk elektrolit kuat harga I sama dengan N. Dengan ketentuan N ini apa? N itu nanti adalah jumlah dari koefisien ion-ionnya. Gitu Jadi contoh misalnya H2SO4, maka terurai menjadi 2H positif ditambah SO4 2 negatif. Maka nanti jumlah N-nya itu ini ada 2 ditambahkan dengan 1, berarti jumlah N-nya sama dengan 3. Maka untuk elektrolit lemah I-nya sama dengan 1 ditambah N dikurang 1 dikalikan dengan alfa. Ini dia. Nah, berarti nanti untuk menentukan semua sifat koligatif larutan itu
elektrolit dan non elektrolit tadi ada 2, maka dia nanti harus kita kali dengan yang namanya faktor Van Hoff, ya. Jadi elektrolit non elektrolit I-nya sama dengan 1, faktor pengalinya 1. Yang elektrolit kuat I-nya sama dengan N. Kemudian yang elektrolit lemah 1 ditambah N kurang 1 kali alfa. Coba kita buktikan, ya. Misalnya ada H2SO4, maka nanti akan terurai menjadi 2H positif ditambah SO4 2 negatif. Ini misalkan dia nanti awalnya adalah ya 1 ya molal, misalnya kadarnya adalah molal. Ya, ini nanti reaksi kemudian sisa. Maka kita buatkan seperti ini. Karena dia nanti elektrolit kuat, maka nanti H2SO4 semua bereaksi 1. Kalau ini 1 berarti ini harus 2, ya. Kenapa? Perbandingan 1 banding 2. Yang ini harus berapa? Ya, 1. Maka nanti saat hasil akhir nanti ini tidak ada lagi. Yang ini 2, yang ini 1. Maka hasil akhirnya nanti adalah di sini ada 2 molekul molal H positifnya dan 1 molal SO4 2 negatif. Berarti awalnya tadi 1 berubah menjadi berapa ini, Dek? Iya, berubah menjadi 3. Maka nanti N-nya berapa? Oh, berarti ini kalikan dengan 3. Itu. Ya. Oke, coba kita buktikan untuk si HF. HF itu nanti alfanya sama dengan 10%. Maka dia nanti HF terurai menjadi ya H positif tambah F negatif. Maka mula-mula reaksi ya sisa. Maka nanti ini kita misalkan 1. Kalau 1 berarti yang bereaksi adalah 10% dari 1. Karena 0,1. Yang ini 0,1 kan 1 banding 1 banding 1 0,1. Maka nanti 0,9. Yang ini 0,1, yang ini 0,1. Maka nanti hasil totalnya ini nanti kalau kita jumlahkan berapa? Ya, 1,1. Awalnya tadi 1 menjadi 1,1, maka N-nya berapa? N-nya adalah 1,1, ya. Betul enggak? Coba kita masukkan ke dalam rumus ini. Yuk. 1. N untuk HF ini 1 tambah 1 berarti 2 dikurang 1. Berarti dia nanti 1 dikalikan dengan 0,1 karena alfanya 10%. Berarti 1 ditambah 0,1. Betul kan? Ya, terbukti dia. Nanti N-nya 1,1. Nah, itulah dia nanti kegunaan daripada namanya faktor Van Hoff. Oke, maka kita bahas yang pertama yaitu kenaikan titik didih. Jadi ya kita berangkat dari judul, titik didihnya naik. Jadi kenaikan titik didih daripada larutan. Oke, jadi yang pertama adalah ini air. Kalau saya tanya, maka berapakah titik didih air? Dan ini nanti kita sebutkan dengan TB0. Ya. Temperatur boil. Ya, jadi air mendidih ya pada suhu 100 derajat Celcius gitu. Nah, ya ini dikatakan dia nanti titik ya didih pelarut murni. Jadi kalau kita masukkan kemari apa? Urea. Nah, urea ini adalah zat terlarut. Kemudian ini air. Maka campuran daripada urea dengan air disebutkan dengan ya larutan. Maka nanti ini kita sebutkan dia nanti TB. Titik didih larutan. Maka pertanyaan, nanti akan terjadi kenaikan titik didih. Yang tadinya ini berapa? 0. Kalau naik berarti ya harus lebih besar dari 100 derajat Celcius. Maka nanti kita simpulkan TB lebih besar TB 0. Ini ya. Cara bacanya begini ya. Titik didih larutan lebih besar dari titik didih pelarut murni. Maka nanti selisih atau delta TB sama dengan yang besar dikurang kecil atau TB ya titik didih larutan
dikurang titik didih larut murni. Nah, nanti yang sering ditanya nanti adalah berapa titik didih daripada larutan. Oh, maka tinggal pindahkan aja. TB ya 0 ditambah delta TB. Nah, dari sini ceritanya judul ini tadi. Oh, terjadi dia nanti kenaikan. Ya, kok bisa naik? Titik didih larutannya adalah 100 ditambah delta TB. Maka nanti, ya bagaimana cara mencari delta TB? Maka delta TB sama dengan ini KB dikali molal dikalikan dengan I. Ya, ini rumusnya ya. Jadi ini nilainya adalah ya 0,52. Kalau yang ini adalah ya molalitasnya, ini gram per mr dikali 1000 per gram pelarut ya. Nah, kemudian yang ini nanti adalah ya kalau dia nanti non elektrolit I-nya 1. Jadi kira-kira gini ya. Kalau dia nanti non elit, maka dia nanti delta TB-nya sama dengan KB dikali molal. Itu aja. Kalau dia nanti elektrolit kuat, maka nanti delta TB-nya sama dengan KB dikali molal dikalikan dengan N gitu. Ya. Kalau dia nanti elektrolit lemah, maka delta TB-nya sama dengan KB dikali molal ya dikali 1 ditambah N kurang 1 ya, ini dikalikan dengan alfa. Ini dia nanti. Nah, berarti nanti semua kita simpulkan ini aja. Delta TB ya sama dengan ya KB dikalikan dengan molal dikalikan dengan I. Dengan ketentuan nanti I-nya untuk non elektrolit ini 1. Kalau 1 nggak usah dibuatkan. Kemudian elektrolit kuat ya I sama dengan N. Kalau elektrolit lemah adalah 1 tambah N kurang 1 kali ya alfa. Nah, kita masuk ke soal. Ya, contoh yang pertama. Ada 20 gram NaOH dilarutkan dalam 500 ml air. Jika KB-nya 0,52, tentukan titik didih larutannya. Oke, berarti yang ditanya apa? Yang ditanya adalah TB. Sama dengan apa? TB 0 ditambah delta TB. Maka TB 0-nya berapa, Dek? Iya, 100. Ya, ini harus tahu lah ya. Nah, nanti titik didih air pun nggak tahu, repot lah. Ya, maka nanti ini ya kita cari. Ya, dengan rumus apa? Delta TB sama dengan KB dikali molal dikali I. Maka KB-nya 0,52. Oke, tinggal masukkan aja. Langsung aja masukkan nilainya. 20 per MR-nya 40 dikali ya 1000 per ya 500. Bang, ini kan mililiter. Ya, rho air kan sama dengan 1, maka jumlah volumenya sama dengan jumlah ya masanya. Ya, jadi kalikan dengan I. Berapa I-nya? Kan nanti I-nya 2. Dari mana ini kita peroleh? Ini kita peroleh dari NaOH terurai menjadi Na positif tambah OH negatif. Maka nanti N-nya adalah jumlah koefisien ion-ionnya. Maka yang ini kemarin tewas meninggal. Ya, nih. Nah, kemudian ini mampus. Ini 2. Berarti dapatnya berapa? Kalikan. Oke, ya 1,04. Maka dia nanti kita tambahkan nanti hasilnya kemari ya 1,04. Maka larutan tersebut mendidih pada 100 ya 1,04 derajat Celcius. Oke, itu untuk contoh yang pertama. Oke, contoh yang kedua. Yang kedua kita buatkan. Ada X gram NaOH dilarutkan dalam 500 ml air, mendidih pada suhu 101,04 ya. Maka ditanya tentukanlah X. Nah, ini adalah kebalikan dari contoh soal yang pertama. Jadi saya sengaja ya membuat contoh soal yang pertama dan yang kedua hanya dibalik saja, biar kamu lebih mengerti. Oke, maka yang perlu kita ketahui nanti adalah apa rumusnya.
Oh, delta TB sama dengan KB dikali molal dikalikan dengan I. Berapakah delta TB-nya? Nah, maka kalau dia mendidih pada 101,01, maka delta TB-nya harus kurangkan aja 100. Terus saya buatkan di sini ya. Delta TB sama dengan 101,04 dikurang 100. Maka kita peroleh 1,04. Oke, tuliskan 1,04. Berapa KB-nya? 0,52. Berapa dia nanti gramnya? Oh, itu yang ditanya. Dibagikan dengan 40 dikalikan dengan 1000 per 500 dikalikan dengan berapa I-nya tadi? 2. Ya, maka kita peroleh ini 2. Ya, ini kemari. Ya, ini. Ya, tinggal 10. Ya, maka kita peroleh dia nanti X-nya adalah kalikan kemari. Ya, bagikan kemari, maka kita dapatkan dia nanti adalah 20 gram. Oke, jadi ya sangat mudah sekali ya. Iya. Jadi nanti kalau kamu sudah mendapatkan rumus ini, nanti bisa ditanya. Yang pertama tadi ini suhunya. Bisa ditanya. Ini yang kedua X-nya. Boleh nanti ditanya MR-nya. Boleh ditanya jumlah ya larutannya, pelarutnya. Nanti boleh ditanya ya berapa N-nya atau harga I-nya. Jadi ya jangan takut untuk menyelesaikan soal. Tinggal buatkan rumusnya, kemudian ya kamu buatkan arti daripada lambang-lambangnya. Oke, selanjutnya ini adalah soal yang hanya tengok-tengok aja. Maka langsung kita dapatkan hasilnya. Katanya ada 2 buah larutan, yaitu NaOH. Kadarnya berapa? Sama dengan larutan urea. Maka ya kalau saya buatkan kira-kira gini. Oh, ini larutan dia nanti adalah NaOH. Ya, kemudian nanti larutan urea. Ini urea. Maka ditanya, mana yang titik didihnya terbesar? Maka kita cari aja delta TB sama dengan KB dikali molal dikali I. Berapa KB-nya? KB. Berapa molnya? Sama. M. Ya. Berapa I-nya? I-nya itu NaOH. NaOH terurai menjadi Na positif tambah OH negatif, maka N-nya sama dengan 2. Oh, berarti pengalinya ini 2. Berarti dia nanti 2 KB kali M. Kalau urea gimana? Delta TB-nya sama dengan KB dikali M dikali I. Maka dia nanti KB dikali M. Ya, sama. Kemudian dikali, 1 karena non elektrolit. Berarti dia nanti ini KB dikalikan dengan M. Maka nanti ini mendidih pada suhu ya 100 ditambah 2 kbm. Kalau yang ini ya 100 ditambah kbm. Maka mana yang paling tinggi titik didihnya? Ya, jawabannya adalah ini. Itu. Jadi tidak semua soal itu harus melulu menghitung. Nah, selanjutnya contoh soal yang keempat. Larutan di bawah ini dilarutkan dengan kadar yang sama, maka larutan yang paling sukar mendidih adalah. Yang paling sukar mendidih berarti delta TB-nya yang paling besar. Jadi nanti bisa kita simpulkan TB sama dengan 100 ya ditambah delta TB. Maka nanti ini harus kita cari yang paling besar. TB itu apa? Delta TB adalah KB dikali molal dikali I. Maka I-nya sama dengan 1. Yang ini harga I-nya sama dengan, yang ini harga I-nya sama dengan 3, yang ini harga I-nya sama dengan 4, yang ini harga I-nya adalah 5. Maka dengan demikian jawabannya adalah inilah dia. Gampang kan? Ya. Jadi ini soal hanya dilihat-lihat saja. Hanya cukup dimengerti, dan kemudian kita tinggal hanya mengalihkan berapakah jumlah N-nya. Nah, nanti boleh pertanyaan seperti ini. Manakah larutan di bawah ini yang
lebih dulu mendidih? Ya, maka jawabannya adalah ayam. Nah, jadi kalau misalnya logikanya seperti aja. Kalau suatu larutan mendidih pada suhu 100, yang satu lagi pada suhu 110, ya maka dipanaskan hingga 102. Oh, maka ya larutan yang 101 sudah mendidih. Sama dengan ini, gitu. Ya. Nah, boleh nanti ditanyakan, manakah larutan di bawah ini yang ya paling susah mendidih? Iya, maka jawabannya adalah sama, ya, entok, ya. Paling sukar mendidih, ya, atau dikatakan titik didihnya yang paling tinggi, gitu. Oke, ya. Nah, selanjutnya contoh soal yang ke-5. Jadi contoh soal yang ke-5 ini adalah ada 2 buah larutan. Ada larutan urea, kemudian dimasukkan lagi larutan NaOH. Berarti ada 2 zat terlarut. Maka dia nanti yang ditanya apa? Yang ditanya adalah TB-nya. Maka dia nanti ini adalah TB0 ditambah delta TB. Ya, kita katakan total. Kenapa? Karena kita harus cari delta TB untuk CNaOH itu berapa. Maka tinggal masukkan KB dikali molal dikali I. Maka nilainya 0,52 dikalikan dengan, ya, ini 20/40 dikalikan dengan 1000/500 dikalikan dengan, ya, 2. Ya, maka kita peroleh nanti ini, kalau yang ini nanti, ya, kemari mati, ya, maka ini nanti menjadi 2, berarti 1,04. Terus yang kedua, untuk delta TB ureanya, maka sama, KB dikali molal dikali I. Maka 0,52 kali 60/60 dikali 1000/500 dikalikan dengan, ya, non elektrolit 1. Maka nanti ini kemari mati, ini kemari mati 2, maka kita peroleh 1,04. Maka ya larutan itu akan mendidih pada suhu 100 derajat Celcius ditambah delta TB totalnya 2,08 mendidih pada 100 Celcius. Oke adik-adik, jadi saya kira sangat gampang. Kamu tinggal hafalkan rumusnya. Nah, kemudian tinggal masukkan nilainya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya, yaitu penurunan titik beku.